Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Saya Muhammad Ridho Billah, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan sistem energi mandiri melalui proposal saya yang berjudul Sistem Hybrid Energi Terbarukan, Stabilitas Daya Kawasan Pesisir Pangandaran melalui integrasi PLTS dan PLTB. Presentasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada pendahuluan, yang membahas latar belakang dan rumusan masalah. Kedua, metodologi penelitian dan proses pengumpulan data. Dan ketiga, hasil simulasi tekno-ekonomi serta kesimpulan dari sistem yang dirancang. Mari kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan, untuk melihat urgensi. Mengapa sistem ini perlu dirancang di Pangandaran? Kawasan wisata pesisir Pangandaran berkembang sangat pesat. Namun, pertumbuhan sektor hotel dan restoran ini membawa konsekuensi pada lonjakan kebutuhan energi listrik. Di sisi lain, ketergantungan pada energi fosil menimbulkan emisi karbon yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan transisi menggunakan pembangkit listrik tenaga hibrida atau PLTH yang memanfaatkan energi surya dan angin agar pasokan daya tetap kontinu baik siang maupun malam. Dari latar belakang tersebut, ada 3 masalah utama yang saya kaji. Pertama, bagaimana karakteristik profil beban aktual di Pangandaran saat hari biasa dibandingkan masa peak season. Kedua, seberapa besar potensi radiasi matahari dan kecepatan angin di sana. Dan ketiga, bagaimana konfigurasi sistem hybrid yang paling optimal secara teknis dan ekonomis. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil beban pariwisata, mengevaluasi potensi energi terbarukan lokal secara akurat, dan menghasilkan desain optimasi sistem PLTH dengan nilai biaya energi atau LCOE paling efisien menggunakan perangkat lunak Hammerfall. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi teknis untuk mengatasi masalah voltage drop atau ketidakstabilan tegangan yang sering merugikan warga lokal. Secara teoritis, proyek ini memperkaya referensi ilmiah mengenai pemodelan mikrogrid di wilayah pesisir Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas bab 2, yaitu landasan teori yang menjadi acuan dasar dalam perancangan sistem ini. Prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga hibrida ini adalah saling melengkapi. Jadi panel surya atau PLTS akan memproduksi energi maksimal pada siang hari, sedangkan turbin angin atau PLTB dapat menyuplai daya saat malam hari atau kondisi mendung. Energi yang berlebih akan disimpan ke dalam storage system atau baterai bank untuk menjaga kestabilan parameter elektrikal pada jaringan. Penelitian ini didukung oleh beberapa studi terdahulu, di antaranya ada penelitian Mursyid tahun 2025 tentang efektivitas PLTS, dan juga ada Yusril mengenai sistem hybrid di kawasan pesisir, serta studi Quraisyin yang membuktikan bahwa musim libur panjang adalah pemicu utama fenomena voltage drop atau penurunan tegangan akibat beban berlebih. Kini kita melangkah ke bab 3 yang menjelaskan metodologi dan tahapan sistematis yang saya lakukan dalam proyek ini. Lokasi studi difokuskan pada kawasan pesisir pantai barat dan timur Pangandaran. Wilayah ini dipilih karena memiliki faktor geografis yang sangat menguntungkan, yaitu paparan radiasi matahari yang tinggi dan kecepatan angin laut yang konstan, yang berbatasan langsung dengan pusat aktivitas beban pariwisata. Alur kerja penelitian dimulai dari studi literatur dan pengumpulan data primer serta sekunder. Selanjutnya dilakukan pemodelan beban dan perancangan komponen.
Proses optimasi dilakukan melalui simulasi pada software Hammer Pro untuk mendapatkan kombinasi parameter terbaik sebelum ditarik kesimpulan akhir. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang kami lakukan dengan pelaku usaha dan warga setempat, mereka mengonfirmasi bahwa ketidakstabilan tegangan atau spanning sangat mengganggu operasional alat elektronik seperti AC dan freezer nelayan ketika musim liburan tiba. Hal ini memperkuat validitas urgensi proyek hibrida ini. Masuk ke inti penelitian, bab 4 ini akan memaparkan data pengumpulan parameter serta hasil analisis simulasi teknoekonomi menggunakan Hammer Pro. Dari data yang dihimpun, rata-rata konsumsi energi di kawasan ini mencapai 75.840 kWh per hari, dengan baseline beban puncak harian di angka 2,09 kW. Kurva beban menunjukkan konsumsi mulai merangkak naik sejak jam 4 pagi dan mencapai puncaknya di jam 12 siang seiring tingginya aktivitas domestik di pariwisata. Melalui pengambilan data meteorologi NASA Power pada koordinat 7,75 lintang selatan dan 108,25 bujur timur, didapatkan potensi yang luar biasa. Radiasi harian rata-rata tahunan berada di angka 4,60 kWh per meter persegi per hari, dan kecepatan angin rata-rata tahunan mencapai 5,03 meter per detik pada ketinggian anemometer standar. Untuk menangkap potensi tersebut, saya memilih komponen berstandar industri. Untuk PLTB digunakan turbin angin jenis XANT M21 berkapasitas rating 100 kW dengan tinggi hub 31,8 meter. Sedangkan untuk PLTS menggunakan modul PV yang diintegrasikan dengan inverter Fronius Simo 20 kW dengan efisiensi tinggi sebesar 17,3%. Sistem penyimpanan menggunakan bank baterai tipe GS SLR 1002 berkapasitas 1000 ampere hour untuk menjamin cadangan daya saat kedua sumber intermittent tidak berproduksi. Keseluruhan sistem dihubungkan melalui sistem konverter daya dengan efisiensi kerja mencapai 95%. Hasil akhir simulasi Hammer Pro menunjukkan indikator ekonomi yang sangat menarik. Nilai net present cost atau NPC sistem ini berada di angka 372 miliar lebih, dengan biaya produksi energi atau levelized cost of energy sebesar 1.124,21 per kilowatt hour. Sistem ini berhasil mencapai renewable fraction 100%, yang artinya murni mandiri tanpa pasokan generator diesel. Dalam setahun, total energi yang diproduksi sistem mencapai 344 juta kilowatt hour lebih. Produksi ini tersebar disumbang oleh turbin angin karena karakteristik angin pesisir yang bertiup stabil siang dan malam. Sistem ini menghasilkan kelebihan daya atau excess electricity sebesar 92% dari total produksi setelah memenuhi beban utama pariwisata. Terakhir, kita sampai pada bab 5 yang merangkum kesimpulan serta rekomendasi strategis ke depan. Kesimpulan dari proyek ini menunjukkan bahwa, pertama, penerapan sistem hibrida di Pangandaran sangat layak secara teknis dengan fraksi energi bersih 100%. Kedua, meskipun investasi awal cukup besar, nilai COI yang dihasilkan sangat kompetitif. Dan ketiga, integrasi baterai terbukti krusial sebagai penyangga stabilitas tegangan untuk mengatasi fenomena voltage drop. Untuk pengembangan selanjutnya, saya menyarankan pemanfaatan kelebihan daya yang masif sebesar 92,1%
Tadi itu untuk sektor produktif seperti mesin es layang atau mengintegrasikan langsung ke jaringan PLN menggunakan sistem grid dengan mekanisme net metering guna mempercepat pengembalian modal investasi. Demikian presentasi proposal saya mengenai sistem hybrid energi terbarukan di Pangandaran. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru. Saya Muhammad Ridho Billah, pamit undur diri. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teknis, mari kita diskusikan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.